Oke, ketemu lagi di Invest Go Podcast bersama saya Eros Perwita. Ya, di podcast kali ini kita akan membahas saham lagi ya, saham yang kira-kira punya potensi untuk menjadi multi bagger ya. Dan khusus di podcast kali ini saya ingin membahas mengenai saham di sektor properti. Nah, kenapa di sektor properti ya? Karena ini menarik sekali ya, karena ini digadang-gadang si sektor properti ini bisa menjadi sektor yang nanti akan booming di tahun depan ya. Dan ya semoga harapannya benar, semoga semoga apa yang di review oleh para ekonom ini bahwa sektor properti akan booming di tahun depan semoga terjadi ya, paling enggak ya 1 atau 2 tahun ke depan. Nah, beberapa sentimen yang perlu kita ketahui kenapa kita bisa meyakini ya atau paling tidak kita optimis di tahun depan sektor properti akan booming ya. Itu ada beberapa sentimen ya. Cuman di sini ya dari hasil atau dari saya membaca artikel dari ekonom-ekonom tersebut ya, beberapa ada sentimen-sentimen ya, sentimen-sentimen yang ini bisa mendorong sektor properti tahun depan itu akan bangkit dan akan kembali booming. Nah, yang pertama adalah harga minyak dan energi ya. Jadi harga minyak di sini harga minyak dunia ya dan juga harga energi yang lainnya. Nah, bisa dikatakan harga minyak ini adalah salah satu faktor yang mendorong ya atau faktor yang menjadi bahan bakar untuk ekonomi ya, bahan bakar ekonomi ketika ekonomi akan bangkit kira-kira seperti itu. Nah, harga minyak dunia ini tahun 2020 termasuk sangat fluktuatif ya, sangat fluktuatif sekali di mana harga minyak dunia tahun 2020 ini sempat menyentuh minus ya, minus sekitar $37 per barel. Ya, jadi minus ini artinya orang-orang sudah nggak mau untuk membeli minyak, bahkan mereka akan bersedia membayar si pemasok minyak supaya tidak mengirimkan minyak ke dia gitu. Ya, ke si pembeli itu. Ya, ini memang harga yang nggak masuk akal, tapi ini yang terjadi gitu. Ini yang terjadi di tahun 2020 ini harga minyak ini minus ya, minus. Ya. Nah, tetapi recovery-nya termasuk cepat ya. Jadi di tahun 2020 ini termasuk krisis yang paling parah, tetapi termasuk percepatan recovery-nya oke gitu. Jadi setelah menyentuh minus $30 per barel, di bulan Desember ini sekarang harga minyak dunia menyentuh $48 per barel. Ini juga kenaikan yang sangat fantastis ya terjadi di dalam 1 tahun ya. Jadi dari krisis langsung benar-benar recover ya. Jadi membentuk kurva V ini, turun tajam habis itu naik tajam. Nah, karena harga minyak dunia ini naik, biasanya akan diikuti dengan harga-harga energi yang lainnya. Ya, ambil saja contoh harga batu bara biasanya turunannya. Jadi setelah harga minyak, kemudian harga gas, kemudian harga batu bara. Harga batu bara sendiri pun juga naik signifikan. Tahun 2020 ini harga minyak dunia sempat menyentuh di kisaran $50 per ton ya, dan itu juga harga yang sangat rendah sekali ya, sangat rendah sekali, dimana kalau kita lihat historisnya memang terendah sekitar tahun 2015 itu juga $50 per ton. Dan naiknya juga cepat ya. Jadi di bulan Desember ini harga batu bara dunia itu sudah menembus $84 per ton ya, artinya ya kenaikannya sangat signifikan gitu. Jadi dari 50 sampai 80, jadi hampir 100% ya, hampir 100% di tahun yang sama, di tahun 2020 ya. Jadi bisa dikatakan tahun 2020 ini memang tahun krisis yang paling parah, tetapi recovery-nya juga parah. Ya harapannya semoga semoga ekonomi cepat pulih lagi ya, kembali normal lagi, karena memang walaupun recovery-nya cepat tapi ini belum pulih bener ya. Belum pulih bener ya, semoga dengan adanya vaksin-vaksin ini sudah merepresentasikan bahwa ekonomi akan kembali pulih gitu. Dan semoga tidak ada lockdown lagi. Karena memang di tahun 2020 ini ya, perekonomian bener-bener hancur karena memang dipaksa tutup. Ya, jadi bukan karena virusnya sebenarnya, tapi karena dipaksa tutupnya ini, dipaksa lockdown.
ya. Jadi akhirnya perekonomian hancur berantakan, dan kayaknya sih ya Indonesia ini tidak akan menerapkan PSBB lagi ya, PSBB yang benar-benar ketat lagi, lockdown yang ketat lagi di sepanjang tahun berikutnya ya, karena sudah menjadi bukti nih bahwa begitu pemerintah menerapkan lockdown ya atau apapun itu namanya, itu sudah menghancurkan ekonomi. Makanya sekarang kampanye besar-besarannya itu adalah kampanye 3M itu ya, protokol kesehatan ya. Nah, jadi kalau saya menyimpulkan sendiri, walaupun sekarang ada isu varian baru corona dan sebagainya, ya kayaknya sih tidak akan separah bulan Maret kemarin, ya. Karena walaupun nanti ada varian baru corona, tapi sudah dibarengi dengan adanya vaksin, dan juga kayaknya pemerintah tidak akan menerapkan lockdown lagi ya. Jadi harapannya sih tidak akan separah bulan Maret kemarin ya, bulan Maret, sepanjang Maret sampai sampai Juni kemarin ya. Walaupun kita tahu beberapa negara di dunia ini menerapkan lockdown kembali, tapi sebenarnya kalau kita lihat ya, sebenarnya lockdownnya ini juga nggak lockdown total seperti awal tahun 2020 kemarin ya. Oke, jadi harapannya perekonomian benar-benar recover, tahun depan sudah mulai pulih, 1, 2, 3 tahun ke depan benar-benar sudah normal kembali, harapannya seperti itu ya. Oke, itu tadi sentimen yang pertama ya, mengenai harga minyak dunia dan juga harga energi ya. Jadi kita lihat dua harga tersebut saja sudah oke gitu. Apalagi kalau kita lihat harga-harga yang lain seperti nikel, kemudian sawit dan sebagainya, itu juga naik ya. Oke, kemudian apa sentimen yang kedua? Sentimen yang kedua di dalam negeri sendiri ya, yaitu sentimen suku bunga acuan ya, di mana Bank Indonesia saat ini sudah mematok suku bunga acuan 3,75%, dan ini adalah suku bunga acuan terendah sepanjang sejarah ya. Jadi bisa dikatakan ini sudah rendah banget gitu. Nah harapannya ketika suku bunga ini sudah rendah ya, bank-bank ini juga harus mau menurunkan suku bunga kreditnya ya, supaya perekonomian kembali jalan, supaya orang-orang bisa 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 meminjam lagi, sehingga ekonomi akan jalan lagi, kira-kira seperti itu ya. Nah, sebenarnya apa sih sentimen suku bunga ini dengan sektor properti? Yaitu sentimennya yang berhubungan antara suku bunga dengan properti itu adalah suku bunga KPR ya. Karena ya kita tahu sendiri ya bahwa mayoritas, bisa dikatakan ya, saya memang tidak punya data lengkapnya, tapi bisa dikatakan semua orang-orang menengah ya, kalangan menengah ya, orang-orang yang sudah punya gaji, milenial ini rata-rata mereka membeli rumah masih dengan menggunakan skema KPR ya. Jadi sangat jarang orang-orang beli rumah secara cash. Nah, makanya ketika suku bunga rendah, suku bunga acuan BI rendah, harapannya suku bunga kredit juga rendah, suku bunga KPR rendah, maka orang-orang akan membeli lagi properti gitu ya. Nah, lalu apa hubungannya ya? Apa hubungannya antara dua sentimen tadi? Yang pertama, kita tadi berbicara mengenai harga minyak dunia. Nah, ketika harga minyak dunia naik, artinya orang-orang, pengusaha-pengusaha tambang ini juga akan kaya ya, pengusaha tambang akan kaya, kemudian perusahaannya juga akan memberikan bonus kepada karyawannya tambah banyak ya, karena ada proyek baru, ngerekrut pegawai baru, supplier-suppliernya juga akan jadi kaya. Nah, maka uang mereka akan larinya ke properti salah satunya ya. Ya, ini juga sudah sering saya sebutkan di podcast-podcast kemarin ya. Jadi orang kalau sudah punya duit ya pengennya beli mobil dan rumah, seperti itu kira-kira kan ya. Nah, rumah mereka belinya pakai KPR. Nah, jadi kalau sudah didukung dengan suku bunga KPR yang rendah ya, sudah terjadilah boom properti. Harapannya seperti itu ya. Dan semoga ini kejadian betul di tahun antara 1 sampai 2 tahun ke depan ya. Jadi ini pendapat saya dari artikel-artikel yang saya baca dari para ekonom-ekonom di internet gitu ya. Jadi teman-teman silahkan searching lagi, itu banyak sekali artikel mengenai potensi boomingnya atau potensi kembali bergairahnya sektor properti ya. Nah, oke, itu mengenai properti. Nah, sekarang kita cari nih kira-kira saham apa yang bisa memberikan gain yang besar dengan adanya booming properti. Nah, saya belum analisa semua saham properti ya, tapi saya akan menyoroti 3 saham ini yang mungkin juga nanti teman-teman bisa lakukan analisa lagi ya.
Jadi saya hanya akan hanya akan menyampaikan kulitnya saja. Jadi kira-kira potensi-potensinya. Nah, nanti teman-teman tetap perlu analisa lagi ya. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu aja ya. Oke, yang pertama kita bicara mengenai sektor yang tingkat resikonya kecil ya. Tingkat resikonya kecil, tapi tetap ada potensi naik di tahun depan ya. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai saham JRPT ya, atau Jaya Real Property ya. Oke. Jadi kalau kita lihat JRPT ini sebenarnya tidak ada isu yang signifikan ya di tahun 2020 ini ya. Tapi ini juga menarik. Kenapa? Karena JRPT ini saat ini masih bertahan ya. Ya alias perusahaan ini tidak begitu terdampak akibat corona ya. Nah, ini kita sekilas bahas ya. Jadi untuk kalau kita lihat nih laporan keuangan JRPT di kuartal 3 2020 ini pendapatannya masih naik ya. Pendapatannya masih naik 2%. Jadi bayangkan ya teman-teman sekalian, saat pandemi, saat krisis tahun 2020 pendapatannya tetap naik. Ya, naik walaupun naik sedikit 2%, tapi itu bagus banget, di mana semua perusahaan rata-rata pendapatannya turun tapi JRPT mampu membukukan kenaikan pendapatan 2% ya. Ya, tapi memang kenaikan pendapatan ini masih belum bisa menyokong laba bersihnya, di mana laba bersihnya ini juga turun. Tapi turunnya juga sedikit, hanya 5%. Ya, artinya apa? Artinya perusahaan ini bisa survive. Nah, salah satu faktornya karena hutangnya yang kecil ya. Kalau kita lihat rasio DER-nya atau debt to equity ratio per kuartal 3 ini hanya 2% ya. Jadi DER ini sekali lagi saya hanya menghitung debt-nya ya, debt ya, hutang bank maupun penerbitan obligasi. Jadi kita nggak bicara mengenai hutang lain-lain seperti down payment, utang usaha dan sebagainya, itu saya nggak hitung ya. Hanya debt-nya saja. Itu 2%, bagus ya. Itu sangat bagus. Makanya ketika krisis itu biasanya perusahaan-perusahaan yang tumbang itu yang pertama disebabkan oleh hutangnya yang membesar ya. Jadi biasanya perusahaan yang hutang besar maka itu rawan terjadi istilahnya apa ya, terjadi ya hampir bangkrut gitulah ya. Maksudnya sulit untuk survive jika hutangnya besar. Oke. Nah, kemudian pendapatan ini disokong ya, atau 85% pendapatan dari JRPT ini disumbangkan dari penjualan kafling tanah dan bangunan ya. Sebenarnya kalau kita lihat secara neraca, JRPT ini juga termasuk oke ya, sehat ya, neracanya sehat. Jadi hutangnya kecil, kemudian 10% asetnya itu berupa kas ya, dan 40%-nya berupa aset lancar ya. Kemudian kalau kita bandingkan kewajiban jangka pendek dan juga aset lancarnya itu imbang ya, jadi oke lah. Jadi maksudnya aman lah untuk 1 tahun ke depan ini, kita tidak khawatir kalau perusahaan tidak bisa membayar kewajibannya. Laporan arus kasnya juga kuat ya, jadi masih surplus dan ya istilahnya oke lah untuk JRPT ini ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi ekuitasnya juga setiap tahun naik ya. Jadi kalau ekuitas perusahaan setiap tahun naik, artinya atau tandanya perusahaan ini tetap tumbuh. Nah, sekarang bagaimana dengan valuasinya? Kalau kita lihat harga JRPT sekarang ya, sekarang artinya di saat perdagangan terakhir ya, perdagangan bursa terakhir tanggal 23 Desember 2020 ya, JRPT ditutup di harga 570 ya. Nah, 570 ini menandakan price to book value 1 kali. Nah, ini merupakan harga yang sangat masuk akal ya, dan cenderung murah ya. Jadi memang sudah nggak murah-murah banget ya, kecuali kalau teman-teman belinya kemarin ya pas market crash itu ya masih murah. Cuman sekarang sudah naik, dan di 570 ini sebenarnya sih masih cukup murah, tapi sudah nggak murah-murah banget ya. Nah, kenapa saya bilang murah? Karena perusahaan ini termasuk perusahaan yang menguntungkan ya, dimana kalau kita lihat secara historis ROE-nya itu bagus ya, di kisaran antara 15% sampai 20%. Ya, jadi ya 15% sampai 20% di PBV 1 kali menurut saya sih murah gitu. Murah, dan kita untuk beli di harga segini tuh masih masuk akal gitu. Nggak mahal. Ya nggak mahal, karena pada dasarnya kan kita beli perusahaan itu di harga yang wajar, kalau bisa murah kan seperti itu ya.
Nah ini menurut saya secara valuasi masih wajar ya, masih wajar khususnya untuk kita investasinya jangka panjang ya. Jadi bukan trading ya. Kalau trading benar-benar harus teman-teman mengikuti tren harga saham. Tapi kalau kita investasi ya di PBV satu kali ini masih wajar ya. Oke, terus potensinya bagaimana nih? Nah, kalau kita lihat historis secara price to book value, PBV satu kali ini PBV terendah sejak tahun 2013 ya, dimana kalau kita lihat PBV-nya rata-rata selalu di atas 1,5 kali. Ya, jadi masih ada chance untuk naik lagi sampai PBV 1,5 kali. Nah, PBV 1,5 kali itu berapa? Nah, berdasarkan posisi ekuitas kuartal 3 2020 ya, maka PBV 1,5 kali itu ya 800 gitu. Jadi paling tidak untuk jangka menengah ya 1 sampai 2 tahun ke depan ya 800 itu oke gitu. Jadi kalau dari sekitar 570 ya 570 ke 800 itu berarti kira-kira masih ada kenaikan sekitar ya 40% lah ya. 40% itu ya menurut saya bagus banget gitu ya. Jadi kita kalau bicara mengenai instrumen investasi yang menghasilkan 40%, katakanlah 40% dalam 2 tahun misalkan ya. 2 tahun ya, katakanlah tidak 1 tahun. Tapi sebenarnya saya optimis sih 1 tahun pun bisa. Tapi anggap saja kita ambil skenario terburuk 2 tahun 40%, ya itu bagus banget gitu. Sekarang investasi apa yang bisa menghasilkan 20% per tahun? Ya, sangat jarang ya. Kita bicara mengenai deposito ya sekarang paling 3,5% sampai 4% per tahun ya. Kita bicara mengenai obligasi ya obligasi paling antara 5% juga 5 sampai 6% dalam 1 tahun ya. Kita bicara bond ya, bond dari apa namanya benchmark ya, benchmark dari obligasi pemerintah ya paling mentok-mentok ya 6% juga itu. 6% ya sampai 7% kalau pas harganya drop gitu. Jadi ya 20% per tahun ya itu bagus banget gitu. Tapi memang kalau dari 570 ke 800 ya artinya ini bukan multi bagger ya. Bukan multi bagger. Jadi bagi kita yang cari aman ya, cari aman, cari kenyamanan, cari pertumbuhan yang konsisten, JRPT ini bisa dipertimbangkan ya. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua, saham yang kedua yaitu Pakuwon Jati atau PWON ya. Nah, Pakuwon Jati ini menarik karena di akhir tahun ini sekitar bulan November kemarin Pakuwon Jati mengumumkan akan akuisisi mall dari Hartono Mall ya. Jadi kalau teman-teman berada di sekitar Solo Jogja pasti tahu nih namanya Hartono Mall. Hartono Mall ini termasuk mall terbesar di Solo dan Jogja saat ini ya. Nilai akuisisinya 1,4 triliun. Ya kalau kita lihat 1,4 triliun itu memang besar ya, sekitar 1,4 triliun sendiri ya saya nggak pernah bayangkan tuh rekening saya sampai 1 triliun, tapi itu sangat besar. Tapi kalau kita lihat lagi ya, kita bandingkan lagi 1,4 triliun mendapatkan 2 mall ya, Hartono Mall dan juga Hartono Mall Jogja dan juga Hartono Mall Solo, plus Hotel Marriott Jogja. Ya, jadi 1,4 triliun dapat 3 bangunan super mewah ya, 3 bangunan mewah, 3 mall mewah di mana itu berada di pusat kota, yaitu murah banget gitu. Jadi akuisisi mall ini kan Pakuwon Jati akuisisi dari Dunia Teks ya, Dunia Teks miliknya Hartono miliknya Pak Sumitro ya, Pak Sumitro Hartono itu yang kemarin kena kasus tidak bisa bayar kewajibannya ya akhirnya disuruh untuk menjual beberapa asetnya untuk melunasi hutangnya dan akhirnya mallnya ini dijual ke Pakuwon Jati. Nah, apa namanya ya istilahnya ya sama-sama untung lah ya. Jadi Pak Sumitro dapat cash untuk membayar hutangnya, kemudian Pakuwon Jati dapat mall di harga yang murah termasuk cukup murah ya 1,4 triliun dapat 3 bangunan super mewah di tengah kota gitu. Nah, berarti portofolio mall ya kalau kita lihat Pakuwon Jati ini termasuk rajanya mall ya. Jadi kalau kalau teman-teman di Surabaya pasti tahu nih namanya Pakuwon Group itu pasti tahu ya. Jadi dari mall Pakuwon Mall kemudian Tunjungan Plaza ya. Ya itu kira-kira itu ya. Itu adalah milik Pakuwon Jati ya. Jadi sangat sangat luar biasa gitu. Maksudnya adalah uh,
portofolio Pakuan Jati ini tambah banyak ya. Kalau di Jakarta kita kenal dengan namanya kota Casablanca dan sebagainya. Nah, itu milik milik Pakuan Jati semua ya, milik Pakuan Group, di mana kalau teman-teman lihat lagi di laporan publikasinya ya, Pubex-nya ya, public expose-nya, itu tingkat okupansi mallnya selalu di atas 90% ya. Artinya apa? Artinya jarang banget sepi, tidak pernah sepi. Ya, tidak pernah sepi. Memang karena adanya pandemi ini memang sepi, tapi paling paling tidak begitu normal ya akan rame lagi gitu. Ya akan rame lagi. Jadi ini sangat kuat sekali ya. Kemudian penghasilan Pakuan Jati ini menariknya juga recurring income-nya ya. Jadi kalau kita bicara mengenai JRPT tadi, di mana penjualan atau pendapatan dari JRPT ini didominasi oleh penjualan kaving tanah dan bangunan. Nah, Pakuan Jati itu antara 50-60% pendapatannya dihasilkan dari recurring income. Ya, recurring income itu pendapatan berulang. Jadi para pedagang yang nyewa mall di mall-mallnya Pakuan Jati ini kan dia akan terus bayar sewa nih setiap bulan ya, setiap bulan atau mungkin setiap tahun. Nah, itulah pendapatan ya, pendapatan pasif ibaratnya seperti itu, tanpa harus Pakuan Jati mengurangi land bank-nya, tanpa harus akuisisi cadangan tanah baru, tapi dengan modal recurring income tersebut itu ada sustain pendapatan yang berkesinambungan. Nah, itu menariknya Pakuan Jati ini ya. Kemudian juga asetnya sehat ya, asetnya sehat karena kalau kita lihat 15% aset dari Pakuan Jati ini berupa kas dan aset lancarnya 35%. Dan kalau kita bandingkan dengan aset lancar dan kewajiban lancarnya, ini masih masih besar aset lancarnya ya. Jadi artinya sangat untuk paling tidak di dalam jangka waktu 1 tahun ini sangat tidak perlu dikhawatirkan kalau perusahaan tidak bisa membayar kewajibannya ya, karena perbandingannya ini 2:1 kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman silahkan cek lagi laporan keuangannya ya, karena ya yang saya sampaikan ini hanya kesimpulan, hanya kulit luarnya saja, tapi paling tidak neraca dari Pakuan Jati ini sangat sehat. Kemudian laporan arus kasnya juga sangat kuat ya. Di pandemi tahun 2020 ini perusahaan justru bisa mengurangi hutangnya, itu luar biasa. Kemudian hutangnya juga menurun, rasio DER-nya atau debt to equity rasionya juga menurun ya. Memang rasio DER-nya lebih besar dari JRPT, tapi Pakuan Jati ini rasio DER-nya menunjukkan penurunan ya. Jadi di tahun 2020 ini di kisaran 26%. Ini turun dibandingkan tahun 2019 yang 32%, turun dibandingkan tahun 2018 yang 44%. Jadi intinya apa? Intinya perusahaan semakin sehat ya. Nah, sekarang bagaimana dengan valuasinya nih? Nah, valuasinya kalau kita lihat tanggal 23 Desember kemarin ya, Pakuan Jati ditutup di harga 540. Nah, 540 ini menunjukkan PBV 1,8 kali. Jadi lebih premium daripada JRPT ya. Nah, kenapa bisa lebih premium? Ya karena Pakuan Jati ini memiliki value berupa recurring income atau berupa nilai tambah yang tidak dimiliki JRPT, dan juga bisa dikatakan perusahaannya lebih punya merek ya, lebih punya merek, recurring income-nya besar tadi, makanya harga sahamnya sih termasuk premium. Nah, cuman premium ini ya memang wajarnya di premium ini gitu. Kenapa ya? Karena perusahaan ini punya nilai tambah atau value yang lebih besar daripada JRPT, kira-kira seperti itu kan ya. Nah, tapi yang menarik ya, 1,8 ini juga PBV terendah sejak tahun 2013 ya. Jadi kalau kita lihat sepanjang tahun 2013 sampai 2020, 1,8 itu merupakan PBV terendah ya yang dialami oleh Pakuan Jati gitu, yang dipersepsikan Pakuan Jati oleh market. Nah, jadi ada chance juga nih untuk naik ya. Jadi ketika tahun depan Pakuan Jati mulai membuka laba bersih yang lebih tinggi ya. Jadi ngomong-ngomong Pakuan Jati ini labanya termasuk turun ya. Turunnya juga sangat signifikan, sekitar 60-an% ya. Karena salah satunya Pakuan Jati ini punya hutang dalam bentuk dolar ya. Jadi kalau hutangnya dolar kemudian kursnya naik ya, maka beban bunganya juga akan lebih tinggi. Nah, makanya salah satunya karena kerugian kurs juga menyebabkan laba Pakuan Jati turun. Nah, jadi skenarionya seperti ini.
ketika kurs dolar sudah mulai normal, maka Pakuan Jati akan mendapatkan keuntungan selisih kurs dan beban keuangannya pun turun. Plus beban bunganya seharusnya juga turun karena hutangnya turun, seperti itu ya. Jadi harapannya dan bisa diprediksi tahun depan laba Pakuan Jati akan naik. Nah, kira-kira berapa target awalnya? Nah, kalau kita lihat ya sepanjang 2013 sampai 2020 ya, rata-rata sih sebenarnya Pakuan Jati selalu range-nya di kisaran di atas 2,5 kali ya PBV-nya. Nah, jadi kalau kita bisa targetkan pertama kali untuk menunjuk ke PBV 2,5 kali, maka harga saham Pakuan Jati itu bisa ke harga 750. Ya, dan ini menurut saya juga harga yang masuk akal gitu. 750 ini masuk akal gitu. Nah, jadi ya istilahnya ada chance untuk naik nih Pakuan Jati di beberapa tahun ke depan, bisa 1 atau 2 tahun ke depan ya. Jadi untuk investasi menurut saya juga oke juga ini. Nah, 750 dibandingkan dengan harga sekarang yang 540, maka kira-kira akan ada potensi kenaikan sekitar sama ya 40% ya. Ini kira-kira kurang lebih sama dengan JRPT tadi ya, sekitar 40% dibandingkan dari harga sekarang ya. Jadi kalau sekedar kita mencari kenaikan kenaikan harga saham yang oke, yang istilahnya bisa melebihi IHSG, ya menurut saya Pakuan Jati ini juga layak untuk dipertimbangkan gitu. Cuman memang kalau dari 540 ke 750 ya berarti tidak multi bagger ya, tidak mengalami kenaikan 100%, tapi juga sekali lagi oke lah 40% itu ya. 40% kita mau investasi di instrumen apa gitu. Dan Pakuan Jati ini karena neracanya sehat ya, kita bisa lebih nyenyak tidurnya ya dibandingkan kalau kita milih perusahaan yang istilahnya neracanya itu nggak sehat, yang bisa terombang-ambing kira-kira akan bangkrut atau enggak. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, tapi yang menarik ya, Pakuan Jati itu selalu bisa menembus new high-nya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat chart Pakuan Jati secara jangka panjang sejak 2013 sampai 2018 itu selalu menembus new high-nya ya. Dan new high terakhir itu tahun 2019 kemarin tuh di angka 840 ya. Jadi itu new high-nya kira-kira kalau nggak salah di 840. Nah, jadi kalau misalkan nih kita optimis dengan Pakuan Jati bisa menembus new high-nya lagi ya, berarti ya bisa kita katakan bisa nembus di harga 900 gitu. Nah, ngomong-ngomong 900 ini menunjukkan PBV dari ekuitas sekarang sebesar 3 kali ya. Jadi kalau ke PBV 3 kali ini berarti butuh effort yang cukup keras gitu. Maksudnya cukup susah juga ya untuk menembus PBV 3 kali. Tapi juga sebenarnya masih oke juga kalau kita lihat track record harga sahamnya seperti itu ya. Nah, berarti untuk ke PBV 3 kali Pakuan Jati harus punya kinerja yang ekstra, kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, tapi sekali lagi ya, target awal 750 itu masih masuk akal lah ya untuk Pakuan Jati. Nah, berarti dua saham yang sudah kita bahas tadi ya, JRPT dan Pakuan Jati masih belum multi bagger. Nah, selanjutnya apa nih yang kira-kira punya potensi multi bagger? Nah, saya akan menyebutkan saham yang sebenarnya sudah beberapa kali saya sebutkan di podcast sebelumnya. Cuman sekali lagi teman-teman sekalian ya, ini ada peluang multi bagger tapi resikonya juga besar ya, yaitu saham ASRI ya. Nah, saham ASRI ini termasuk saham yang cukup kontroversi, tapi kalau misalkan skenario ya alias pembaikan dari kinerjanya itu berhasil, maka tidak dipungkiri ASRI bisa menjadi the next multi bagger di sektor properti ya. Tapi sekali lagi ya, ini resikonya besar. Nah, kenapa resikonya besar ya? Beberapa hal. Yang pertama mengenai GCG risk ya. Jadi GCG risk-nya ini juga sebenarnya istilahnya masih setengah-setengah ya. Kenapa? Karena pemiliknya melakukan repo dari saham ASRI sendiri. Jadi saham ASRI ini direpokan oleh pemiliknya. Nah, jadi kalau kita biasanya kalau kita bicara mengenai saham yang direpo, ini biasanya GCG risk-nya bermasalah, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, tapi sih tidak besar ya, tapi paling enggak ya ada GCG risk di sini. Kemudian yang kedua, hutangnya besar ya teman-teman ya. Hutangnya bisa dikatakan sangat besar karena kalau kita lihat DAR ya atau debt to equity ratio-nya itu mencapai sekitar hampir 90%.
Ya, dan ini juga sangat tinggi ya, dari yang cukup tinggi untuk sektor properti, karena kalau kita lihat properti ini bisnis yang sebenarnya cukup beresiko. Ini berbeda dengan consumer good ya, dimana kalau consumer good ya saya beli makanan tersebut ya besok saya bisa beli makan lagi gitu. Nah, kalau bisnis properti ini kan tidak begitu liquid kan teman-teman sekalian kan, jadi butuh effort ya, butuh ibaratnya kalau kita mau jualan tanah ini ya butuh kerja yang ekstra gitu. Nah, jadi kalau hutang besar kemudian bisnisnya istilahnya kemampuan untuk mendapatkan cash itu lama ya, seperti properti infrastruktur itu kan lama. Nah, ini gapnya akan makin besar gitu ya. Maksudnya ketika kita penjualannya tidak optimal ya akan kesusahan untuk membayar hutangnya. Apalagi kalau teman-teman baca lagi mengenai apa namanya, mengenai historis dari hutang ASRI ini, selalu gali lubang tutup lubang. Jadi biasanya ASRI menerbitkan obligasi sekarang untuk menutup obligasi yang akan jatuh tempo tahun depan. Kira-kira prosesnya seperti itu terus ya, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Jadi bisa dikatakan ASRI ini hutangnya tidak akan pernah lunas gitu ya, tidak akan pernah lunas gitu, dan hutangnya obligasinya ini terbesar dalam bentuk mata uang dolar. Nah, di sini juga ada resiko nilai tukar. Ketika dolar naik ya beban keuangannya otomatis akan naik luar biasa. Nah, inilah yang menyebabkan ASRI tahun 2020 ini membukukan rugi bersih ya. Jadi rugi bersih ASRI tahun ini sangat besar ya, cukup besar, hampir 1 triliun di kuartal 3 2020 ini ya. Nah, ini termasuk perusahaan yang high risk ya. Jadi apa namanya, risikonya tinggi ya. Jadi ruginya hampir 1 triliun di tahun 2020 ini ya. Kemudian asetnya juga tidak begitu liquid, tidak begitu sehat ya. Jadi asetnya cashnya sendiri hanya di kisaran 5%. Aset lancarnya hanya 12%. Dan aset lancar dibandingkan dengan apa namanya, liabilitas lancar, artinya kewajiban yang harus dibayar dalam 1 tahun ini berbanding 2 banding 1, lebih besar kewajibannya gitu. Jadi masih deg-degan nih, kira-kira perusahaan bisa membayar nggak kewajibannya dalam tempo 1 tahun ini. Ini juga masih deg-degan ya. Jadi ASRI ini asetnya tidak begitu liquid ya. Jadi kalau kita bandingkan 2,4 triliun untuk aset lancar dan kewajiban lancarnya 4,6 triliun ya. Jadi istilahnya masih high risk gitu ya. Kira-kira bisa nggak nih? Bisa nggak ASRI ini membayar kewajiban-kewajibannya dalam waktu 1 tahun ini gitu. Nah, tapi ada peluang di sini ya, peluang. Jadi ada resiko, biasanya juga ada peluang. Nah, peluangnya apa? Rugi tahun 2013 ini adalah pertama kalinya sejak tahun 2013 ya. Rugi di tahun 2020 ini adalah pertama kalinya sejak tahun 2013. Artinya asli sebenarnya sejak 2013 selalu untung. Ya, selalu untung, dan ROE-nya pun juga lumayan ya, lumayan masih oke ya. Jadi di kisaran sekitar 10 sampai 15% ROE-nya dalam kondisi normal. Ya, nah makanya ketika tahun 2020 perusahaan rugi ya, harga sahamnya juga jatuh, dan jatuhnya itu sangat jatuh banget gitu ya, sangat jatuh banget. Sekarang pun sebenarnya ASRI sudah naik ya, ditutup di harga 262 di tanggal 23 Desember kemarin. Itu sebenarnya masih menunjukkan PBV 0,5 ya. Jadi 0,5. Jadi kalau kita bicara JRPT tadi sudah PBV 1 kali, apalagi Pakuwon Jati sudah PBV 1,8 kali. Nah, ASRI masih 0,5. Nah, kenapa masih 0,5? Ya karena memang kondisinya seperti ini gitu ya. Perusahaannya ibaratnya sih tidak sehat gitu, membuat orang deg-degan, kira-kira bangkrut nggak ya, bangkrut nggak ya. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya harganya pun juga murah, 0,5. Nah, di sini sebenarnya kita ada apa namanya, ada peluang di sini ya. Peluangnya seperti apa? Seperti ini. Jika ASRI di tahun depan ya bisa memperbaiki kinerjanya, pertama itu paling tidak ya jadi laba lah. Jadi misalkan rugi 1 triliun menjadi laba. Jadi kalau dari rugi ke laba berarti kenaikan laba bersihnya di atas 100%, itu bagus banget gitu kan. Kemudian GCG-nya juga diperbaiki. Kemudian hutang-hutangnya juga ditata kembali supaya tidak terjadi gagal bayar nantinya ya. Nah, maka kalau dari sini itu bisa
bisa punya potensi untuk menjadi saham turnaround ya. Nah, saham turnaround inilah yang nantinya biasanya itu akan naik kenceng. Tapi sekali lagi ya ini resiko ya. Resikonya kalau ternyata turnaround-nya tidak berhasil ya harga sahamnya pasti akan jatuh lagi. Tapi kalau berhasil ya kita akan mendapatkan multi bagger gitu. Katakanlah Asri ini setiap tahun dalam kondisi normal rata-rata bisa membukukan ROE sekitar 10% sampai 15%. Nah, 10 sampai 15% ROE berarti PBV satu kali menurut saya itu angka yang masuk akal gitu. Nah, berapa kira-kira PBV satu kali dari Asri? Nah, Asri kalau misalkan PBV satu kali diukur dari ekuitas kuartal 3 2020 ini ya ya harga sahamnya bisa menyentuh harga 500 gitu. Ya, 500 untuk PBV satu kali ya, untuk PBV satu kali. Jadi ini sangat ada potensi multi bagger kan ya, dari 262 sampai 500 ya, hampir 100% lah ya. Ya 100% lah itu bisa dikatakan ya. Katakanlah teman-teman nanti dapat misalkan harga sahamnya turun lagi 250-an. Ya teman-teman bisa beli lagi dan ternyata turnaround-nya berhasil ya, kemudian PBV-nya menjadi PBV satu kali ya teman-teman dapat harga 500 ya, itu dapat cuan 100% gitu. Tapi sekali lagi ya masih sedikit deg-degan untuk saham Asri ini ya. Oke ya. Jadi dibandingkan 3 saham tadi memang disitulah kita bisa mengatakan high risk high return ya. Jadi kalau kita pengen returnnya yang tinggi ya berarti kita harus cari perusahaan-perusahaan yang istilahnya punya resiko yang lebih tinggi ya. Salah satunya Asri tadi ya. Tapi kalau kita hanya sekedar mencari kenaikan pertumbuhan saham ya, harga saham ya, JRPT dan Pakuan Jati ini oke lah ya. Dimana kalau JRPT sama Pakuan Jati ini punya kemiripan dalam hal keamanan ya, dalam hal keamanan dan juga dalam hal potensi kenaikan ya. Ya, jadi kembali nih ke teman-teman sekalian nih, bagaimana teman-teman profil resikonya ya, karena pasti akan berbeda dengan saya ya. Saya dengan teman-teman di sini pasti akan berbeda. Saya biasanya suka cari yang aman. Nah, mungkin teman-teman senang dengan hal-hal yang istilahnya resiko tinggi. Nah, karena resiko tinggi biasanya akan menghasilkan return yang tinggi seperti itu ya. Nah, oke, mungkin itu 3 saham ya yang kita bahas di podcast kali ini ya. Teman-teman tetap harus cross check lagi kira-kira bener gak nih. Siapa tahu yang saya sampaikan tadi itu ternyata ada beberapa yang kelewat, yang artinya ternyata analisanya salah ya, bisa jadi ya. Tapi paling enggak untuk gambaran kulitnya teman-teman bisa pakai acuan dari 3 saham yang sudah saya paparkan di podcast ini ya. Pakuan Jati, JRPT, dan Asri. Nah, dan potensi multi bagger di saat kondisi seperti ini, saat IHSG bullish ya, pastinya adalah kita hanya bisa dapatkan di perusahaan-perusahaan yang kategorinya resiko tinggi ya. Nah, kembali lagi ke kita mengaksep nggak resiko yang seperti itu gitu ya. Nah, oke ya, mungkin itu sekilas podcast kali ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Silahkan bagikan podcast ini ke teman-teman Anda yang lain supaya teman-teman Anda yang lain juga tahu mengenai podcast ini ya. Kemudian jangan lupa juga kunjungi website kami investgo.id ya. Di situ saya tulis blog, di situ juga blog yang mungkin teman-teman bisa baca dan teman-teman juga bisa ikut komentar di situ ya. Oke, sekian podcast kali ini. Terima kasih dan salam passive income.